Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Salam sepak bola. Drama di Vicarage Road, markasnya Watford, masih meninggalkan kepedihan. Ada korban yang terjadi. Anda mungkin sudah tahu bahwa korbannya adalah Ole Gunnar Solskjaer, pelatih kepala dari Manchester United yang harus mempertanggungjawabkan semua itu ketika tim asuhannya dihajar habis 4-1 oleh Watford. Dan lewat meeting atau rapat malam itu juga pada Sabtu malam, ya, akhirnya di tengah malam keputusan lahir dengan Ole dipecat. Sebenarnya tidak dipecat kalau dalam ini kata-kata mereka untuk diperhalus, walaupun memang sama aja kalau bisa dikatakan, karena para petinggi di United itu mengatakan menyelesaikan masalah Ole ini, pemberhentiannya, putus kerjasamanya dengan Man U. Ya sama aja, itu dipecat, cuma bahasa kasarnya kan. Tidak ada yang bilang dengan baik-baik untuk bisa mengatakan demikian. Tapi ini adalah upaya dari petinggi untuk menghargai seorang Ole, tidak terlalu menekan dia. Ya, mereka berbicara tentunya dari hati ke hati dan tetap membuka ruang buat Ole untuk kapan saja bisa kembali ke Old Trafford walaupun bukan sebagai pelatih. Mereka masih bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pria asal Norwegia ini. Ole itu 18 tahun bersama dengan MU, baik sebagai pemain sampai ketika dia pilih menjadi pelatih menggantikan Jose Mourinho. Dan kekalahan kemarin itu adalah puncak dari bagaimana kesabaran para petinggi yang akhirnya disetujui oleh salah satu bos mereka, Joel Glazer, yang akhirnya memutuskan bahwa memberhentikan Ole ini dengan baik-baik, ya, dan mereka menghargai, berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Ole selama ini bersama dengan MU. Ya. Oleh sebab itu mereka, keluarga besar Manchester United, membuka ruang, membuka pintu tetap buat Ole dan keluarganya untuk datang. Mereka masih menganggap Ole sebagai keluarga mereka walaupun sudah diberhentikan. Ya, memang ada kompensasi yang akan dihitung, dikalkulasi oleh mereka untuk memberikan kepada Ole karena kontraknya belum selesai dan akhirnya diputus sebelum kompetisi ini berakhir. Masih ada 2 musim lagi. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa ini keputusan yang baik. Daripada Ole itu jadi bahan olok-olok, ya, bagaimana dianggap sebagai badut, komedian, bahkan pendukung-pendukung di luar MU ikut bersuara, ya, mempertahankan Ole stay, jangan out, ya, karena mereka masih ingin melihat dari pekan ke pekan ada lelucon-lelucon yang muncul, ya. Ini kasihan kalau saya bisa melihat kalau bisa menjadi bahan-bahan seperti ini buat Ole, dan memang dia tidak pantas, kalau saya katakan, ya, dia tidak pantas untuk memimpin klub besar yang punya nama besar. 20 gelar MU, ya. Lebih dari 65 trofi yang mereka dapatkan sejauh ini. Tim yang paling banyak juara di era modern Liga Premier, 13 gelar bersama dengan Sir Alex Ferguson. Jadi memang harus ada pelatih yang cocok, yang bagus. Ole ini terlalu baby face, ya, terlalu lembut, ya. Artinya agak diam. Sulit bisa menangani klub sebesar MU ini, tapi pelatihnya tidak punya reaksi, tidak punya karakter yang kuat, ya. Seperti Klopp, Pep bisa berdiri pinggir lapangan, atau Tuchel, ya, bisa marah-marah, bisa memberikan instruksi yang kuat sehingga banyak pemain yang segan gitu, termasuk di ruang ganti. Tetapi Ole ini kan banyak duduk ketika tim lagi tertinggal, dia sibuk berdiskusi dengan Michael Carrick. Artinya ini yang agak sulit, ya. Bagaimana opsi yang dimainkan, pola main, cara main MU juga kadang-kadang agak aneh. Pemain yang tidak begitu bugar tetap dipaksakan untuk bisa main. Ya itulah tumbalnya bagaimana sang kapten mereka, ya, Harry Maguire, juga akhirnya bisa menjadi bahan olok-olokan orang karena banyak membuat blunder demi blunder, tapi Ole takut untuk bisa membaku cadangkan dia, atau dalam kata lain juga bagaimana kalau Ronaldo bermain tidak sesuai dengan ekspektasi, agak kurang berani untuk bisa menarik Bang Dodo keluar. Jadi ini pelatih yang mungkin cari aman, ya, tidak mau ada konflik dalam, tapi kan menangani MU ini harus pelatih yang betul-betul berwibawa, ya, itu yang paling penting. Jadi keputusan ini saya pikir wajar diambil, daripada berlama-lama untuk bisa mempertahankan Ole akan berat. MU akan semakin terpuruk, apalagi mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan berat juga ke depan, termasuk melawan Chelsea, melawan Arsenal, ya, nanti melawan Villarreal.
Jadi pas keputusan yang sudah diambil bahwa Fletcher bersama dengan Carrick akan memimpin MU selepas perginya Ole. Jadi Ole sekarang sudah berkemas-kemas barang, sudah ambil barangnya, sudah selesai. Dia mungkin balik ke negaranya, ke Oslo, ke Norwegia, bertemu dengan sana keluarganya, menenangkan di sana pasca dalam tanda kutip diberhentikan ya, walaupun itu juga pemecatan terhadap dirinya. Dan Ole ini pada saat dilepas itu 169 match dia memimpin, ada 91 kemenangan ya. Tetapi kalahnya juga banyak. Ya, kalahnya sampai 40 kalau tidak salah ya. 40 pertandingan dia kalah dengan persentase itu 54,17%. Masih lebih bagus Mourinho sebenarnya. Ketika dipecat Mourinho itu 58,33%. Persentase kemenangan Mourinho di MU. Memberikan 3 gelar, Community Shield di sana, Piala Liga Carabao, dan juara di Eropa, Liga Eropa yang dulunya UEFA Cup. Dan kemudian berganti dengan Liga Eropa. Jadi ada 3 piala. Kemudian Mourinho itu dari 144 match yang dia pimpin bersama dengan MU. Ya, ketika datang saat itu sebelum dia keluar di 2018, ya di Desember tanggal 18 itu. Dia datang dari 2016. Ya. Bagaimana dia hanya 28 kali kalah bersama dengan MU. Bisa dibayangin, 86 kemenangan dari 144 pertandingan. 28 kali kalah, dipecat ya, dengan 3 piala. Kemudian masuklah Ole ini pada 19 Desember ya, 2018 saat itu, dan sudah 3 tahun tidak memberikan piala apapun. 169 pertandingan, 40 kekalahan. Persentase Mourinho tinggi, 58%, 58,33% ketika dia keluar, dipecat ya. Sementara Ole itu 54, jauh di bawah. Ya, jauh di bawah. Termasuk 2 pelatih sebelumnya, Van Gaal dan juga dengan David Moyes. Bahkan David Moyes itu hanya 1 musim dari 2013 ke 2014, sangat minim dalam presentasinya, di bawah. Dan belajar dari Ole ini, siapa menurut Anda yang pantas menangani MU? Ya, Anda bisa tulis di kolom saya, apakah Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Ralf Rangnick, ya, bahkan ada terakhir bilang seorang Luis Enrique. Kalau Enrique kan agak sulit karena dia menangani tim nasional Spanyol sampai di Qatar 2022. Ya, jadi antara bulan November ke Desember, karena kan Piala Dunia itu di Qatar di situ. November dan Desember tahun depan. Jadi agak sulit kalau mengambil Luis Enrique. Menurut saya yang paling pas adalah Zinedine Zidane. Ya, udah memberikan banyak gelar buat Real Madrid. Anda tahu bahkan dia memberikan 3 gelar di Liga Champions 2016, 17, 18, di Supercopa Espanya ya, di 2017, 2020, di Liga Spanyol, La Liga 2016, 17 sama 2019, 20. Dia memberikan gelar-gelar itu. Belum lagi kejuaraan dunia antar klub 2016, 2017. Zidane memberikan itu buat Los Blancos Madrid. Bagaimana juga dia sukses di Piala Super Eropa di 2016-2017, memberikan trofi lagi. Jadi kalau mau dilihat pelatih yang cocok adalah Zidane. Dan wajar kalau Joel Glazer kemarin yang saya dengar bahwa sudah mengirim orang untuk cepat mengambil keputusan bernegosiasi dengan Zidane, walaupun ya bagaimana pakar transfer ya ada Romano sana, Fabrizio, yang mengatakan ini masih alot. Belum tentu juga karena Zidane masih banyak pertimbangan untuk ke MU, tapi segera delegasi MU untuk memutuskan ini terus bisa memburu Zidane ya, dengan apapun, karena ini perintah untuk bisa mendatangkan Zidane. Karena memang untuk mendatangkan pelatih ke MU saat ini tipis ya. Berat sekali, semua pelatih sudah menyebar sudah, termasuk Conte yang tadinya diisukan untuk datang sudah memilih Spurs. Ya, Gerrard sudah berlabuh di Aston Villa. Banyak pelatih-pelatih yang sekarang itu memilih klub-klub yang ditampilkan, yang dimaunya untuk mereka, tetapi hanya ada 1-2 pelatih yang betul-betul bisa diambil oleh MU. Di antaranya adalah Zidane dan kemungkinan adalah Brendan Rodgers. 2 itu. Tapi banyak pelatih lain kan agak memikir, yang saya katakan tadi, agak pikir untuk ambil MU. Karena ini beresiko juga. Ini klub besar, salah sedikit pasti dipecat. Ya, itu juga akan membuat bahwa pelatih-pelatih lain agak takut ya untuk bisa melihat keadaan ini. Apalagi MU yang dalam posisi sekarang turun ya ke peringkat ke-8 juga setelah kemarin Spurs bisa menang melawan Leeds. Jadi semakin
semakin sulit ya. Bagaimana selisih gol mereka juga sekarang bahkan -1. Jadi kalau mau dicari yang paling cocok, ya saya melihat bahwa hanya Zidane. Hanya Zidane kalau dengan DNA juaranya, pasti Zidane. Paling tidak Zidane itu bisa menyelamatkan MU itu untuk tidak terperosok begitu jauh dan bisa bersaing untuk masuk kembali di 4 besar. Atau sial-sialnya mungkin masih bisa dapat di peringkat 5-6. Tapi kan sekarang masih ada baru 26 pertandingan lagi. 26 pertandingan masih memungkinkan kalau Zidane yang datang. Kalau Rodgers yang datang, ya, dia juga sudah menderita 38 pertandingan, itu kalah bersama dengan Leicester musim ini. Dan presentasinya itu di bawah Rodgers. Itu hanya 50% saat ini presentasi kemenangan. Jadi ini harus dipikirkan juga pelatih asal Irlandia ini. Itu sama seperti ketika dia di Liverpool dari 2012 ke 2015 kalau tidak salah. Itu presentasi kemenangan dia 50%. Jadi betul-betul harus mengkalkulasi dengan benar para petinggi, para direksi ini, dewan direksi dari MU untuk mendatangkan seorang pelatih. Nah dari semua itu yang saya katakan udah tipis, pelatih-pelatih yang bisa datang ke sana, itu Zidane paling bagus. Mereka ingin melihat untuk bagaimana Rangnick yang bisa datang di sana. Oke, masih bisa. Dan salah satu alternatif paling dekat kalau tidak dapat Zidane, mungkin Erik ten Hag yang sukses bersama dengan Ajax. Dan ten Hag datang ini juga bisa menguntungkan bagi seorang Donny van de Beek yang kemarin bermain di Watford. Bagus Van de Beek masuk, mengubah keadaan permainan saya pikir dari walaupun agak telat tetapi dia membuat gol balasan, kemudian mengubah main mereka lebih enak saat itu, tapi memang sudah tertinggal 2-0 agak berat apalagi dengan kena di injury time dengan 2 gol. Tapi apapun itu kalau ten Hag datang, ini mungkin akan bisa menolong juga bagi karir Donny van de Beek sehingga dia tidak bisa dilepas atau dijual pada saat musim dingin atau musim panas tahun depan. Jadi itu paling bantai yang paling terakhir adalah apakah Ajax mau kasih, tapi tentunya dengan nego-nego yang baik ya terhadap Ajax mungkin bisa memberikan kesempatan kepada ten Hag. Itu kalau Zidane memang betul-betul gagal didapatkan oleh MU. Jadi saya pikir Zidane paling pas atau paling tidak ten Hag akan masuk ke sana. Kita tidak tahu, tapi MU perlu pelatih yang berkarakter, berwibawa, disegan di ruang ganti pemain. Dan saat ini kalau Zidane dapat, Ronaldo pasti akan hormat kepada bosnya. Di mana dia ikut memberikan 3 trofi bersama dengan Zidane di UCL, ya, trofi tertinggi di daratan Eropa. Rafael Varane juga pasti akan hormat, siap komandan ketika Zidane datang. Nah itu perlu. Dan Zidane ini kan disegani oleh CR7, oleh Bang Dodo, karena Zidane ini jauh lebih bagus dari Bang Dodo ketika menjadi pemain. Sudah lengkap sekali, juara dunia sejak jadi pemain, juara Eropa, pernah juara Liga Champions. Jadi dari segi prestasi baik pemain maupun pelatih itu betul-betul luar biasa bagi seorang Zinedine Zidane. Makanya Ronaldo tidak bisa macam-macam, termasuk pemain-pemain lainnya. Nah kita tunggu nantinya pergerakan dari para petinggi MU ini untuk mendatangkan siapa yang paling pas. Tetapi menurut saya Zidane yang paling oke untuk bisa didatangkan. Saya tidak tahu dengan apa yang Anda inginkan. Apakah Anda juga setuju dengan Zidane atau masih punya opsi lainnya mendatangkan pelatih? Siapa itu? Anda silakan memberikan komentar untuk pelatih yang bisa menggantikan posisi Ole agar MU ini jauh lebih baik dari saat ini. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan siapa pengganti Ole, apakah Zidane, Brendan Rodgers, Rangnick, juga atau Erik ten Hag sebagai opsi terakhir. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.